Selamat siang Ibu dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Gideon Rangkoli, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika, mata kuliah interaksi manusia dan komputer kelas B. Pertama itu apa itu interaksi manusia dan komputer? Interaksi manusia dan komputer atau WMK adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana manusia atau pengguna berinteraksi dengan komputer atau sistem digital, serta bagaimana merancang sistem tersebut agar mudah digunakan, efektif, dan nyaman. Ini adalah pokok pembahasan. Yang pertama itu saluran masukan keluaran. Yang kedua, berbanding kecakapan relatif antara manusia dan komputer. Yang ketiga, otak manusia. Dan yang keempat, memori pada HCI. Yang kelima, pemecahan masalah. Keenam, kesalahan dan model mental. Dan yang ketujuh, psikologi kognitif dan desain sistem interaktif. Nah, kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu saluran masukan dan keluaran atau input dan output. Masukan atau input adalah cara pengguna memberi perintah ke komputer, contohnya keyboard, mouse, dan touchscreen, dan juga suara. Sedangkan keluaran itu keluaran atau output adalah cara komputer memberi respon ke pengguna, contohnya itu layar monitor, suara speaker, atau getaran. Tujuannya membuat komunikasi manusia dan komputer itu berjalan dengan lancar. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu perbandingan kecakapan manusia dan komputer. Sini kecakapan manusia itu yang pertama kreatif dan fleksibel. Yang kedua itu bisa memahami konteks dan emosi. Yang ketiga itu lambat dalam perhitungan. Sedangkan dari komputer itu sangat cepat dan akurat dalam menghitung. Yang kedua itu konsisten. Yang ketiga tidak punya emosi atau pemahaman konteks. Jadi kesimpulannya itu manusia dan komputer itu saling melengkapi. Yang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu otak manusia. Otak manusia berperan penting dalam interaksi, terutama itu yang pertama persepsi atau melihat atau mendengar. Yang kedua itu kognitif atau berpikir atau memahami. Yang ketiga motorik, gerakan, klik atau mengetik. Dan desain sistem harus menyesuaikan cara kerja otak agar mudah dipahami. Oke, kita masuk ke pembahasan yang keempat, memori pada HCI. Ada 3 jenis memori. Yang pertama itu memori sensorik atau sangat cepat, hanya sebentar. Yang kedua itu memori jangka pendek, itu terbatas 7 item. Dan yang ketiga itu memori jangka panjang, menyimpan informasi lama. Jadi implikasi tampilan aplikasi harus sederhana agar tidak membebani ingatan pengguna. Kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu pemecahan masalah. Nah, di sini manusia menggunakan komputer untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu mencari informasi. Kedua itu mengelola data. Dan yang ketiga itu membuat keputusan. Dan di sini sistem harus membantu pengguna berpikir, bukan malah membingungkan. Kita masuk ke pembahasan yang keenam, yaitu kesalahan dan model mental. Yang pertama itu kesalahan atau error, misalnya salah klik atau salah input. Yang kedua itu model mental, itu cara pengguna memahami cara kerja sistem. Jadi jika sistem tidak sesuai model mental atau pengguna, sering terjadi error. Solusinya itu desain harus intuitif dan mudah dipahami.
Yang ketujuh kita masuk ke pembahasan ketujuh itu psikologi kognitif dan desain sistem interaktif. Yang pertama itu psikologi kognitif mempelajari tentang cara manusia berpikir, dan yang kedua itu cara manusia belajar dan mengingat. Dan yang kedua itu dalam desain sistem itu yang pertama gunakan warna dan ikon yang jelas, yang kedua itu buat navigasi sederhana, ketiga tuh hindari tampilan yang rumit. Jadi kesimpulannya itu manusia dan komputer itu saling melengkapi. Ini adalah referensi yang saya pakai, kiranya dengan referensi ini bantu teman-teman dalam memahami mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Itu penjelasan singkat yang dapat saya berikan mengenai mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Kurang lebihnya saya minta maaf dan terima kasih.